memberi harapan ya kepada kita sebagai supporter timnas. Nah, itu sangat jarang kita lihat dalam diri timnas Indonesia di level Asia, karena ya Yordania lebih kuat dari Kuwait. Ya pelatihnya kan juga sudah menyombongkan diri. Halo bola supporter, kembali lagi bersama saya Bagas dan di sebelah Saya Ula. Kita kembali lagi di channel bolasport.com. Kita akan di segmen kupas habis ya. Kita akan membahas dan ngobrol-ngobrol nih timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Seperti kita tahu, di pertandingan pertama Indonesia secara mengejutkan menang 2-1 atas Kuwait, dan itu memberi harapan ya kepada kita sebagai supporter timnas, peluang lolos Indonesia ke putaran final Piala Asia 2023. Lalu kita akan ke pertandingan kedua, besok akan menghadapi Yordania. Kalau menurut Ula nih, kita membahas dulu ya yang kemarin lawan Kuwait, seperti apa timnas Indonesia ini? Ya, melampaui prediksi tentu saja Mas ya, karena Kuwait tuan rumah, ranking FIFA lebih tinggi, dan dia punya Badir Al-Mutawa itu kalau tidak salah pesaingnya Cristiano Ronaldo dalam hal caps terbanyak tim nasional. Jadi untuk bisa mengalahkan Kuwait dengan permainan seorganisir itu, serapih itu, nah, itu sangat jarang kita lihat dalam diri timnas Indonesia di level Asia. Terakhir kita lihat di kualifikasi Piala Asia 2019 kan hancur lebur di tangan Simon McManamy. Lanjut Sintayong juga tidak bisa mengangkat secara cepat. Jadi ya kita harus puas di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023, dan laga pertama langsung disuguhi kemenangan 2-1 di kandang lawan. Ini menurut saya ya sangat mengejutkan, luar biasa gitu Mas. Oke, kalau kita melihat pertandingan kemarin sebenarnya Indonesia lebih melakukan pendekatan bertahan ya melawan Kuwait kalau saya kemarin melihat di 15 menit pertama bahkan Kuwait mempunyai 3 peluang dan Indonesia baru bisa keluar dari tekanan setelah 15 menit, dan itu ditandai dengan peluang Maklok ya di menit ke-17, tembakan berbelok itu ya. Ya. Dan kemudian Indonesia pelan-pelan keluar, dan akhirnya setelah water break Indonesia bisa mendapat peluang lagi nih dari Sadil Ramdhani yang dia meliuk-liuk melewati pemain Kuwait itu. Tapi sayangnya setelah itu kita kebobolan, dan alhamdulillahnya cukup baik ya Indonesia merespon kebobolan itu dengan langsung mencetak gol dari situasi bola sepak mula bahkan ya. Dan itu berawal dari Rahmat Irianto yang overlap ke depan, dan akhirnya kiper Kuwait melakukan pelanggaran, Maklok menjadi eksekutor penalti dan gol. Ya, ada yang bilang itu copy paste atau ya penyesuaian ATM, amati tiru modifikasi dari pola kick off-nya Real Madrid. Juga Real Madrid itu juga nyontek Bournemouth. Jadi ya Sintayong ini cerdas, dia punya analis cerdas. Kita pakai kalau Indonesia selalu kalah dalam situasi open play, kita coba menyerang lewat serangan mengagetkan ya, bisa dari peratapan lemparan jauh yang kemarin tidak terlihat. Nah, kebetulan kita dapat kick off di tengah pertandingan, sepak bola di tengah pertandingan, kita coba taktik Irianto lempar saja. Dia kan bawa bola selalu salah sebelum momen mendapatkan penalti, selalu kehilangan bola beberapa kali. Kita suruh aja dia lari ke depan, kebetulan Maklok umpannya bagus, ya langsung aja ketemu kiper dan dilanggar kiper. Kalau kita lihat wawancaranya Maklok setelah pertandingan ya, kalau saya lihat di Indosiar, dia memang mengakui kalau skema itu dilatih oleh Sintayong. Jadi memang sepak mula itu, terus kemudian ada back yang maju, itu sudah dilatih. Jadi ya itu salah satu senjata rahasia ya dari Sintayong. Ya, kita perlu menantikan senjata rahasia lain di laga berikutnya. Kemudian di babak kedua kita lihat satu peluang Indonesia di awal babak kedua, ada Rafli Mursalim yang masuk, terus ada Witan Sulaiman di situ juga, baru mendapat satu sentuhan. Mereka bisa membahayakan gawang, bola rebound, dan akhirnya Rahmat Irianto yang mencetak gol. Ya, itu ya sekali lagi sistem yang kita tidak berawal dari menguasai bola terlalu lama ya. Jadi kalau kita build up lama dari belakang,
itu kayaknya selalu dipotong Kuwait, atau nanti ya lawan Yordania bakal lebih sering dipotong gitu. Jadi Sintayong mempertahankan kita serang cepat, dapat bola langsung cepat lempar ke depan. Nah, salah satunya ya kemarin baru kick off, Rahmat Irianto ofensif ke depan, itu kan bola apa ya, second ball atau third ball, bahkan itu dari rebutan Muhammad Rafli. Irianto kebetulan ada di depan, melempar bola ke tengah, rebound Iriantonya refleks ke tengah dan bisa masuk gitu. Untuk pertandingan selanjutnya, untuk yang kedua ini ada melawan Yordania nih. Kalau kita melihat pertandingan kemarin, apakah akan melakukan pendekatan bertahan lagi? Menurutmu gimana? Saya kira ya tidak bisa tidak ya, secara otomatis akan lebih bertahan karena ya Yordania lebih kuat dari Kuwait. Ya pelatihnya kan juga sudah menyombongkan diri atau memamerkan diri lebih tepatnya. Kita punya penyerang dari Liga Belgia yaitu Musa Altamari, dan kebetulan dia juga bukan cuma cadangan seperti Lukman Hakim atau Egi dulu Herdans. Musa Altamari ini lumayan utama di OH Leuven ya gitu. Jadi secara otomatis mereka akan bermain lebih menguasai bola, dan Sintayong ya hampir pasti akan kembali memakai 3 back, itu Fakhrudin Arianto, Rizky Ridho, Elkan Bagot. Untuk back kanan, nah ini perlu dipilih apakah tetap Asnawi mungkin, apakah tetap Irianto yang kebetulan kemarin 1 gol 1 assist, atau Asnawi yang bisa tampil 10 menit di laga kemarin dan bisa menawarkan sebenarnya build up lebih bagus, menggiringnya lebih bagus daripada Irianto. Nah, tapi itu perlu kita lihat dulu kondisi fisiknya Asnawi seperti itu. kalau kita lihat Rahmat Irianto kemarin, sebenarnya dia ini awal-awal ya itu sering kehilangan bola, tapi dalam 1 dan 2 momen bisa mencetak gol waktu dia overlap ya ke depan ya. Nah, apakah ini nanti akan dipakai lagi ya untuk tapi di lini tengah Rahmat Irianto juga diperlukan nggak sih untuk kalau melihat skema yang kemarin, lini tengah sudah cukup bagus dengan duet ya, duet Mark dan Ricky Kamboya. Mark di belakang nomor 6, Ricky Kamboya nomor 8, 10 lah merangkap gitu ya. Rahmat Irianto kalaupun ditaruh di tengah tidak menawarkan kelincahan bawa bola yang bagus seperti Kamboya. Rahmat Irianto kita lihat di pertandingan melawan Bangladesh, dia kan ditaruh di tengah. Nah terbukti dia tidak bisa mengalirkan bola cukup bagus sehingga waktu itu skornya 0-0. Jadi mungkin kalau Irianto mau dipasang ya lebih baik starter jadi bek kanan, Asnawi masuk babak kedua itu Mas. Oke, Irianto lebih mungkin bertipikal bertahan ya karena dia bek tengah juga ya. Ya mantan bek tengah. Jadi untuk menawarkan pembagian bola mungkin lebih baik lebih unggul Maklok dan juga Ricky Kamboya di lini tengah. Oke, yang kita ketahui juga kemarin ada striker utama tidak dimainkan sejak awal. Justru di babak kedua ada Rafli Mursalim dan Dimas Derajat. Lagi-lagi Sintayong mengganti pemain pengganti. Ya, Rafli Mursalim hanya bermain 29 menit dan akhirnya diganti Dimas Derajat. Nah, emang apa ya, striker murni memang tidak digunakan ya oleh Sintayong ya? Ya, tugasnya untuk timnas Indonesia memang bukan penyelesaian tapi tukang pressing ya. Jadi kemarin itu 3 striker sekali, berarti 3 orang dicoba sebagai pemain terdepan. Di babak pertama Stefano Lillifalif full tapi tidak mendapat banyak peluang seperti saat melawan Bangladesh. Jadi Sintayong kita coba ganti aja. Dicobalah Rafli Mursalim, kontribusinya cuma merebut bola di proses gol pertama. Oh iya, gol kedua gitu. Setelah itu pertandingan berjalan kok tidak fungsi juga Dimas Derajat. Ya, berarti Sintayong ya tidak puas dengan pemain yang tersedia di lini depan ya. Jadi menurut saya kalau dilihat dari jumlah menit bermain ya kita lihat mungkin Stefano Lillifalif akan mendapat ya jatah lebih banyak lagi di pertandingan melawan Yordania walaupun dia bukan striker. Toh tugasnya nanti di pertandingan juga bukan striker juga, tukang pressing juga gitu Mas. Oke, kalau dari sisi sayap gimana nih kamu melihatnya? Ada Sadil Ramdhani kemarin bermain cukup baik juga ya. Lalu Irfan Jaya hanya bermain 1 babak dan Witan Sulaiman. Ya, kita lihat Sintayong memakai 1 winger yang paten di sayap kanan yaitu Sadil Ramdhani yang ya bisa bisa mengatasi tekanan di barisan internasional karena terlatih merumput di luar negeri juga dengan Sabah FC. Nah, Irfan Jaya di sisi kiri ini masih perlu pertimbangan. Irfan Jaya memang cukup bagus di Liga 1 bareng PSS Sleman di musim lalu, tapi di Bali United belum jadi utama dan gagal bersaing juga. Dan di timnas
di level internasional di saat uji coba melawan Bangladesh juga banyak kesalahan keliru, keputusan keliru. Jadi apalagi pas kemarin melawan Kuwait, nah, akhirnya diganti Witan Sulaiman di babak kedua dan Witan bisa mendapatkan beberapa peluang. Di gol kedua diawali dan tembakannya Witan yang terblok dan Witan bisa berlari di momen yang tepat juga ketika bisa diulang dan membawa bola sehingga ada situasi one on one. Sayangnya Witan terpleset sedikit itu, jadi agak melebar. Jadi mungkin kalau saya lebih prefer Witan start gitu Mas. Ya, daripada Irfan Jaya. Ya. Sebenarnya masalah kemarin adalah kurang klinis ya kita. Sebenarnya banyak peluang, bahkan 3-4 seharusnya bisa jadi gol. Gimana besok itu kan lawan Jordania dan kualitasnya lebih di atas Kuwait dan harus lebih klinis ya kita ya. Tentu harus lebih klinis, tapi ya finishingnya pemain kita perlu diperbaiki. Witan itu sepertinya di FKSN-nya kan cukup tajam juga, berapa gol itu 4 gol 5 assist kalau tidak salah ya. Tapi dia tidak main di tengah ya. Kalau Witan ditaruh di tengah di Piala AFF kemarin AMF itu lumayan bagus, tapi ini dia di sini menjalani peran sebagai winger kiri ya. Perlu kita lihat dulu perannya gimana itu Mas. Kalau dari tim cadangan nih, dari cadangan timnas sendiri apa yang ditawarkan ya? Kemungkinan karena starting 11 itu sudah cukup bagus ya, terkuat dari timnas Indonesia. Kemungkinan cadangan terbaik yang dimiliki Indonesia Mas ya, menurut saya Mas ya, yaitu Asnawi Mangkualam. Seandainya Rahmat Irianto jadi starter. Karena kemarin Asnawi menawarkan ya bawa bola yang lebih bagus, di dribble yang lebih bagus, terbukti sempat membuat dia terjatuh, membuat pemain Kuwait melakukan pelanggaran dan mendapatkan kartu kuning begitu. Nah, di lini depan kita lihat lini depannya Dimas Derajat sama M Rafi digonta-ganti. Jadi itu bukan pengganti yang lebih baik daripada yang diganti, begitu kan? Nah, mungkin dua yang akan menjadi pembeda di babak kedua, seandainya yang starter adalah Irianto dan Irfan Jaya, dua pengganti yang akan menawarkan perbedaan ya Asnawi sama Witan Sulaiman gitu Mas. Oke, yang lain-lain mungkin di lini belakang mungkin ya, tapi sudah ini ya 3 back, ada Elkan, ada tiga backnya itu yang di bawah semua, back tengah yang di bawah itu main semua, jadi tidak ada pelapis kecuali Alfandra Dewangga digeser dari posisinya Elkan Bagot. Kemarin Alfandra Dewangga main juga ya, tapi mungkin karena kita sudah unggul dan lebih bertahan lagi, jadi Pratama Arhan itu akan diganti oleh Dewangga. Ya. Alfandra Dewangga itu main di 2 posisi. Pertama dia menggantikan Pratama Arhan di back kiri, terus ketika Elkan diganti dan Asnawi masuk, Asnawi di kanan, Irianto di back kiri. Jadi Alfandra Dewangga yang left center back gitu Mas. Oke, kalau prediksi line up untuk lawan Jordania ya, berarti di posisi kiper ada otomatis Nadeo Argaminata. Back tengah 3-3-nya di bawah, 3-3-nya main. Farudin Arianto, Rizky Ridho, Elkan Bagot. Oke. Back kanan kita taruh Irianto dulu. Irianto. Ya, Irianto dulu. Back kiri Pratama Arhan. 2 tengah adalah Klok dan Kambuaya. The winning, kita asumsikan the winning team main lagi Mas ya. Iya. Gitu. Nah, yang di saat kanan Sadil Ramdhani juga bagus. Nah, yang di saat kiri ini dilema, apakah Irfan Jaya atau Witan Sulaiman. Tapi kalau kita ingin mencoba skema yang seperti babak kedua, yaitu babak pertama kita biarkan dulu mereka menguasai pertandingan, babak kedua baru kita menyengat. Nah, mungkin kita taruh dulu Irfan Jaya yang starter dulu agar Witan bisa lebih segar di babak kedua gitu Mas. Nah, untuk penyerang karena di babak kedua kemarin Dimas Derajat dan M Rafli itu tidak mendapatkan menit permainan yang cukup, ya kita taruh Lele Pali saja yang main gitu. Oke, itu ya prediksi starting 11 kita mempertahankan winning team dan juga ada penyesuaian di back kanan mungkin ya, tadi sama sayap kiri. Oke, kita tunggu ya racikan Sintayong melawan Yordania. Tapi kita ini dulu, kemarin Yordania pelatihnya ya bahkan kaget dengan hasil timnas Indonesia akan mengubah peta persaingan di grup. Nah, kalau menurut Bu, Yordania ini keunggulannya apa sih? Ya, keunggulannya secara otomatis dia negara Arab ya, postur tentu ya, lebih gaya mainnya mungkin akan seperti Kuwait ya. Tentu saja akan seperti Kuwait dan agak mirip-mirip lah dengan pemain yang sedikit lebih baik. Tapi
bukan tim Arab terbaik ya. Ya. Tim Arab terbaik ada yang lebih baik, Iran, Arab Saudi yang sudah lolos lebih dulu ya. Jadi kita bisa berharap mencuri 1-2 peluang, tidak melulu dikurung pertahanan selama 90 menit. Jadi perlu siap-siap kita. Tetap ada peluang untuk timnas Indonesia dan kita berharap pasukan Sintayong ini bisa memaksimalkan ya peluang tersebut ya. Karena kita memprediksikan akan melakukan pendekatan lebih bertahan lagi seperti lawan Kuwait. Tapi tetap optimis kita bisa memenangi pertandingan. Oke. Ya. Siapa kita? Indonesia. Ya. Oke, itu aja Bola Supporter. Obrol-obrol kita soal pertandingan lawan Kuwait dan juga prediksi soal lawan Yordania. Jangan lupa subscribe dan like, komen juga. Jangan lupa juga baca bolasport.com karena memberi tahu Anda informasi-informasi soal olahraga terkini. Saya Bagas dan Saya Ula. dadah. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.